Ya, sudah terhubung melalui video conference. Kita akan berbincang bersama Mas Leonardo Lijuwardi. Ya, sudah terhubung melalui video conference. Kita akan berbincang bersama Mas Leonardo Lijuwardi, Equity Research Analyst dari NH Korindo Sekuritas Indonesia. Selamat pagi, Mas Leo. Ya, selamat pagi Mas Vicky. Ya, baik, terima kasih sudah bergabung sama kami di Market Buzz, Mas Leo. Semoga kita sehat selalu, Mas Leo. Oke, bicara mengenai pergerakan dari IHSG di perdagangan kemarin yang kemudian melemah signifikan, tapi kemudian masih berada di level 8 ribuan. Bagaimana Anda melihat pelemahan kemarin? Apakah ini kemudian menjadi sebuah pelemahan yang wajar atau ada indikator fundamental lain yang sebetulnya mungkin bisa menjadi concern dari pelaku pasar sendiri? Oke, kalau memang kita lihat dalam 2 hari kemarin itu tren yang lebih dominan adalah kekhawatiran mengenai ini ya. Jadi kan kalau kita lihat IHSG memang blue chip kita memang banyak kan yang cukup ini ya ada di konstituen MSCI. Jadi ketika misalnya saya lihat memang ada beberapa saham yang pemegang shareholdernya itu adalah sebagian besar itu ini ya kepemilikannya itu corporate. Jadi memang ada kekhawatiran tersendiri ya, di mana kalau kita lihat jika seandainya free float itu dipegang oleh corporate, nah itu menimbulkan kekhawatiran tersendiri dan oleh karena itu memang ada trigger penurunan. Namun kalau kita lihat jika saham itu fundamentalnya itu solid ya memang tetap aja ada peluang untuk rebound. Dan saat ini kalau saya lihat memang IHSG itu harus berusaha bertahan di angka psikologis 8.000 secara sederhananya seperti itu aja yang saya lihat, Mas Wiki. Oke, investor asing sendiri tercatat melakukan net sell 470,3 miliar rupiah. Apakah kemudian aksi jual asing ini cenderung jangka pendek karena isu MSCI atau seperti apa, Mas Leo? Oke, kalau saya melihatnya mungkin ini masih jangka pendek juga ya, seperti itu. Karena mungkin kalau in the longer term atau apa pasti akan kembali bergantung pada katalis kinerja perusahaan, seperti itu. Mungkin kalau short term memang pasti ada ekspektasi terkait dengan volatilitas ya, seperti itu Mas Wigi saya melihatnya. Oke. Salah satu kebijakan yang kemudian juga ini sedang dipertimbangkan oleh MSCI yang mempertimbangkan revisi metode free float yang bisa menurunkan bobot dari saham Indonesia. Menurut Anda sejauh mana ini kemudian menjadi satu hal yang mungkin akan berdampak negatif untuk saham-saham Indonesia yang terafiliasi dengan MSCI? Oke, memang kalau kita lihat dalam jangka pendek, pastinya itu akan ada trigger penurunan ya seperti itu karena memang aksi tekanan jual yang begitu besar, kepanikan dan lain sebagainya seperti itu. Namun mungkin ada banyak cara yang ditempuh ya sebenarnya ataupun mungkin bisa reklasifikasi atau mungkin transfer kepemilikan mungkin ke tidak menggunakan corporate ya seperti itu. Dan kemudian saya juga melihat kalau memangnya MSCI problemnya free float ya bisa saja sebenarnya kan salah satu rumusnya di MSCI kan memang kenaikan ini ya kenaikan harga saham juga seperti itu. Jadi mungkin apakah dengan harga saham yang lebih besar seperti itu ekspektasinya karena kalau kita lihat jika free floatnya kecil maka otomatis untuk supaya bisa mendapatkan inflow MSCI kan berarti harus menaikkan salah satu komponen lain ya ini mungkin harga saham atau market cap adjustednya seperti itu. Jadi jika memang solusi free float tidak bisa berhasil ya mungkin menaikkan harga saham juga bisa menjadi opsi ya seperti itu kenaikan harga sahamnya seperti itu. Namun kita lihat pastinya akan ada rebalancing dan lain sebagainya yang akan ditempuh mungkin dari pergerakan emiten-emiten yang ada di konstituen MSCI. Saya melihatnya seperti itu. Oke, terkait dengan beberapa sentimen yang kemudian juga membebani pergerakan ataupun penguatan dari IHSG, Mas Leo, sejauh mana ini kemudian mungkin akan mempengaruhi pencapaian target optimis dari Menteri Keuangan kalau IHSG di akhir tahun bisa sampai 9.000. Menurut Anda akan tercapai atau apa challenge untuk menuju ke level 9.000 untuk IHSG? Oke, kalau saya pribadi memang kita bicara IHSG itu saya bilang dalam 2 tahun terakhir ini ya kita melihat pergerakan IHSG itu ke angka saat ini all time high memang dominasinya itu ada di saham-saham konglomerasi seperti itu. Nah kalau kita melihat saham-saham old classic fundamental ya saya selalu bilang yang mostly banyak di LQ45 kita sebut saja ada perbankan kemudian seperti ini ya Telkom, Astra seperti itu salah satu backbone IHSG dan memang kalau kita lihat pergerakannya cukup melemah.
Ya, namun sebenarnya kalau yang saya melihat, apakah target 9.000 itu realistis? Mungkin secara itu realistis saja seperti itu, dengan catatan memang ada harapan peluang window dressing dan lain sebagainya jika memang ada improvement mungkin dari result ya. Kalau kita bilang bagaimana cara untuk mencapai 9.000 itu, berarti itu harus bergerakannya linear antara saham konglomerasi dengan saham fundamentalnya, secara sederhana seperti itu kalau saya melihatnya. Apakah nanti perbankan ada inflow, nanti saham-saham yang mungkin kita lihat ada windows dressing inflow, ataupun kok saham-saham konglomerasinya mungkin rebound lagi. Saya rasa sebenarnya angka 9.000 itu cukup achievable sebenarnya, dengan catatan dua saham itu harus dua universe tersebut bergeraknya selaras seperti itu. Sejauh mana kondisi makroekonomi Indonesia ini kemudian menjadi salah satu ataupun dapat menjadi salah satu pengontrol optimisme pencapaian IHSG di level 9.000 di akhir tahun ini, Mas Leo? Kalau saya lihat memang makro memang masih menjadi challenge tersendiri ya, apalagi kalau kita lihat, kita nggak usah ngomong terlalu makro terlalu jauh, mungkin kayak perbankan beberapa yang memang ada perlambatan laju kredit dan lain sebagainya, walaupun kita mulai dapat ada likuiditas seperti itu. Namun saya melihatnya sebenarnya tidak usah kita bicara makro, apalagi saat ini sekarang yield dari obligasi tenor 10 tahun aja mungkin ada di range 6%, dan beberapa perbankan dan kalau kita lihat sebenarnya kenaikan Astra, kemudian Telkom ya, kemudian perbankan kan salah satunya mungkin dipicu dengan harga saat ini, dengan valuasi yang murah saat ini, yield dividennya saja ekspektasi untuk tahun depan bisa lebih dari bonds. Oleh karena itu sebenarnya angka 9.000 itu cukup ringan, dengan catatan saya bilang dua universe itu harus bergerak selaras. Menarik. Baik. Kalau kita bicara mengenai apa yang kemudian menjadi concern pelaku pasar belakangan terkait dengan trade war ataupun perang dagang jilid 2 ataupun jilid kesekian lah ya dengan antara Amerika Serikat dan juga China, tadi di informasi di segmen awal disampaikan bahwa ada possibilities dari dibatalkannya penerapan impor atau tarif impor untuk produk-produk China ke Amerika Serikat yang 100% dibatalkan penerapannya pasca kemudian menteri dari kedua negara melakukan negosiasi begitu. Ada perbincangan lanjutan yang akan dilakukan antara Xi Jinping dan juga Amerika Serikat ataupun Donald Trump begitu. Bagaimana Anda melihat sentimen ini? Sejauh mana mungkin ini bisa menjadi salah satu penopang dari pergerakan bursa global dan juga berdampak kepada penguatan IHSG walaupun kemarin sudah turun 0,3% ya ke level 8.092 untuk IHSG. Kalau saya lihat memang saat ini nampaknya kalau Indonesia itu lebih cenderung fokus ke sentimen internal ya, saya rasa seperti itu ya. Mungkin kita lebih IHSG itu lebih merespon sentimen-sentimen internal seperti itu. Mungkin seandainya karena memang seperti yang tadi pagi mungkin ya, kalau kita baca komentar netizen tadi, memang Trump ini kan cukup ya labil ya seperti itu. Jadi volatilitas itu adalah elemen yang wajar sebenarnya seperti itu, dan memang ekspektasinya pada akhirnya adalah penurunan suku bunga dan lain sebagainya yang mungkin nampaknya akan turun ya suku bunga seperti itu. Nah, kalau saya bicara memang menurut saya IHSG ya lebih saat ini sedang merespon ini ya kondisi yang terjadi di Indonesia sih saat ini. Jadi kalau saya melihat global, apakah nantinya bisa ada inflow harapan ke emerging market, saya masih belum melihat ada tanda-tanda itu sih sebetulnya seperti itu. Potensi pemangkasan suku bunga The Fed menurut Anda seperti apa? Kalau penurunan suku bunga saya rasa mungkin akan turun ya. Mungkin kalau menurut saya mungkin 25 bips itu udah sesuai mungkin ekspektasi market seperti itu, dan apalagi kalau kita lihat statementnya Jerome Powell terakhir bahwa mungkin akan mungkin menjadi era terakhir untuk quantitative easing, saya rasa seperti itu. Yang menarik adalah terkait dengan pergerakan sektoral, Mas Leo, sektor energi yang anjlok 1,68% di perdagangan kemarin, dan properti naik 2,65%, dan juga rotasi dari sektor energi ke sektor properti dan juga kesehatan. Apakah ada indikasi sektor menuju sektor defensif menjelang akhir tahun atau seperti apa? Saya melihat memang di tengah IHSG yang seperti ini dan kemudian kondisi bond yield yang lebih kecil dari beberapa yield saham-saham blue chip, saya rasa memang wajar aliran-aliran ke sektor defensif ya, seperti misalnya consumer goods ya, ataupun mungkin kita bisa bicara healthcare atau properti ya. Mungkin dengan properti ini saya rasa ekspektasi dari penurunan suku bunga sih, saya rasa kalau kenaikan
indeks properti kemarin yang hampir sebesar 3%. Saya rasa seperti itu. Dan mungkin kalau untuk energi sudah lumayan jenuh, saya rasa wajar untuk ada aksi profit taking. Baik, oke. Salah satu sektor ataupun saham lah ya yang juga nampaknya mungkin ini pelemahannya dilihat menjadi pelemahan yang mungkin signifikan ataupun mungkin beberapa dari investor melihat pelemahan ini dapat dimanfaatkan untuk kemudian bisa masuk di harga diskon. Itu adalah Astra Internasional yang terkoreksi 4,17% setelah seminggu naik 5%. Bagaimana Anda melihat pelemahan ini? Apakah ini kemudian menjadi sebuah koreksi yang wajar dan bisa dijadikan momentum untuk bisa masuk ke Astra Internasional atau seperti apa, Mas Leo? Oke, saya rasa ini sangat wajar ya, karena kalau kita lihat Astra yang biasanya dalam beberapa bulan terakhir, mungkin kita lihat trading Astra mungkin di 4.300 mungkin sampai 5.000, akhirnya juga dengan adanya yield Astra yang cukup menarik, dividen yield Astra cukup menarik, memang men-trigger inflow ke Astra. Saya rasa itu, dan untuk saat ini memang Astra nampaknya wajar ya untuk ada aksi profit taking, dan saat ini mungkin akan menguji support di area 6.000 hingga 6.250 sih secara sederhana. Mungkin dengan ekspektasi itu saya rasa mungkin boleh dimanfaatkan untuk buy on weakness sih, sebenarnya cukup atraktif. Baik, ada analisis lain yang kemudian mengurusi saham-saham pilihan dari Anda di pagi hari ini. Mas Leo, kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini, dan pemirsa tetap bersama kami akan segera kembali.